Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Little Paradise episode ke-6. Dan mohon maaf, sekaligus saya minta maaf karena ini recordnya subuh ya, menjelang pagi. Otomatis kalian akan mendengar bunyi-bunyi ayam atau hal-hal lainnya ya. Tidak ada yang lebih merepotkan daripada usaha melupakan seseorang karena bertepuk sebelah tangan. Di sore ini tanggal 5 Januari, Brian tampak uring-uringan di meja kerjanya. Sejak siang tadi, pikirannya sama sekali tidak fokus karena dia teringat pada sepupunya yang bernama Resi. Wanita yang berusaha dilupakannya karena tahu perasaannya tak akan bersambut. Karena itu, pekerjaannya jadi tidak berjalan dengan lancar. Dia jadi sering melamun dan lupa apa yang harus dia kerjakannya. Pemuda berusia 26 tahun itu memutuskan turun dan masuk ke kamarnya untuk membilas kepalanya di bawah shower. Guyuran air dingin dari shower tampaknya tidak sepenuhnya berhasil menyegarkan pikirannya. Kepalanya mulai terasa pusing. Setelah keluar dari kamar mandi dan masuk ke ruangan ganti, Brian bermaksud menghubungi Ruth, seorang muncikari dengan pelacuran yang menjadi langganannya. Namun sebelum Brian menyentuh ponselnya, benda itu menyala terlebih dahulu, memberitahu jika ada sebuah pesan masuk. Pesan dari Ruth. Dia tidak buru-buru membuka ponselnya, karena tahu pesan yang datang dari wanita gemuk tua itu pasti hanyalah memberitahu jika ada pelacur baru di tempatnya. Kemudian menawarkan pada Brian apakah dia ingin menyewa atau tidak. Sebagai pelanggan yang bisa dibilang tetap di tempat itu, permintaan khusus Brian sangat diingat oleh mucikari di sana. Sejak 3 tahun lalu, Brian sudah menyuruh Miss Ruth untuk menghubunginya jika ada pelacur baru. Yaps, Brian memang senang menyewa pelacur, tapi dia hanya mau menyewa pelacur baru. Dia memiliki prinsip untuk tidak menyewa orang yang sama 2 kali. Brian bahkan tidak keberatan membayar mahal untuk itu, sehingga Ruth juga memberikan dengan senang hati. Sehingga sejak itu Ruth selalu menghubungi Brian jika ada perempuan baru di tempatnya, dan kegiatannya masih berjalan hingga saat ini. Brian baru membuka pesan di ponselnya setelah dia memakai pakaiannya. Benar seperti dugaannya, Ruth mengirimkan pesan untuknya, memberitahu jika ada pelacur baru. Tanpa pikir panjang, Brian mengiyakan untuk menyewa pelacur itu untuk malam ini. Sebuah pesan yang menyuruh Ruth mengirimkan pelacur itu ke sebuah hotel pun dikirimkannya. Pemuda itu pun tak mau berlama-lama dan segera pergi ke hotel tujuannya. Tentu saja, dia menyuruh Ruth mengirim perempuan yang Brian sewa ke hotel lain. Bukan hotelnya sendiri, dia pun menyambar kunci mobil yang dia letakkan di samping rak di kamarnya, lalu turun ke tempat parkir bawah tanah. Dia benar-benar mengabaikan para karyawan yang menyapanya ketika bertemu di lobi. Kakinya menginjak pedal gas segera setelah mesin menyala, seolah tidak sabar untuk melampiaskan emosi yang sudah tertumpuk akibat munculnya bayangan sepupunya selama seharian ini. Matahari sudah terbenam di luar sana. Langit baru saja berubah gelap ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Langit di atas tampak mendung. Namun berita perkiraan cuaca mengatakan jika malam ini tidak akan turun salju. Meski begitu, pemandangan langit mendung di London adalah sebuah hal yang sangat biasa. Sebuah mobil Lamborghini hitam melaju dengan kecepatan sedang, jalanan yang masih ramai. Hari ini bukan akhir pekan. Wajar jika masih banyak orang di jalanan baru akan pulang kerja. Untungnya jalanan yang dilewati Brian sama sekali tidak macet, atau dia akan terlambat tiba di hotel tujuannya. Sekitar 15 menit kemudian, dia tiba di sebuah hotel berbintang 5 lainnya. Brian berhenti di depan lobi,
dan menyerahkan kuncinya pada petugas di sana untuk diparkirkan. Sementara itu, dia melangkah menuju resepsionis untuk memesan kamar. Seraya menunggu, dia mengeluarkan ponsel dan membaca pesan dari Ruth yang masuk. Pesan itu menyebutkan ciri-ciri pakaian yang dikenakan, ciri-ciri rambut dan tinggi, serta diakhiri dengan sebuah nama. Tidak lain dan tidak bukan adalah Misjah. Brian mendengus. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan siapa nama perempuan yang akan disewa. Toh nama itu tak akan melekat di dalam kepalanya. Brian bahkan tidak pernah ingat wajah perempuan yang pernah ditidurinya. Meski begitu, nama Misjah hanya akan keluar dari mulutnya sebanyak 1 kali. Ketika dia memanggil perempuan itu dan memastikan Brian tidak salah orang. Pemuda itu duduk di lounge mewah sambil menggeser layar ponselnya. Melihat perkembangan saham terbaru, sampai akhirnya sebuah pesan dari Ruth mengatakan pesanannya sampai membuat Brian menyimpan ponselnya kembali. Dia pun bangkit dari sofa empuk yang dia duduki dan berjalan menuju resepsionis untuk mencari perempuan pesanannya. Mereka harusnya bersyukur karena dia menikmati tidur di hotel mewah sebagai debut pekerjaan kotor itu. Meski Brian yakin pasti ada pria kaya lain yang akan menyewa mereka. Namun intensitasnya tidak akan sering, kecuali lacur itu menjadi simpanan orang kaya lain. Maka beda cerita. Kaki pemuda itu melangkah lebar menuju meja resepsionis sambil mengingat ciri pakaian yang dikenakan perempuan sewaannya. Syal merah, mantel panjang yang berwarna coklat, senada dengan rambutnya. Tentu saja warna syalnya sangat mencolok. Dengan segera mata keemasan Brian bisa menemukannya dengan mudah. Tapi pemuda itu sama sekali tidak menyangka apa yang dilihatnya. Memang benar dia mendapat ciri fisik berupa rambut coklat dengan warna mata senada dari Ruth. Tapi Brian tidak menyangka kalau gadis yang ada di depannya itu sekilas mirip dengan seorang yang berusaha dia lupakan. Padahal niatnya menyewa pelacur malam ini adalah untuk melupakan masalah yang mengganggunya, bukan malah melihat seorang yang mirip dengan wanita pujaannya. Dalam sekejap, tangannya menggenggam erat hingga kukunya menancap kuat. Giginya pun menggertak, pelan menahan gejolak dalam dadanya. Betapa Brian merasa kepalanya bisa pecah kapan saja, atau meledak marah melihat apa yang ada di depannya. Apaan-apaan ini? Apakah Tuhan dan semesta sedang mengolok-olok dirinya? Dia menghampiri gadis itu dan bertanya dengan nada dingin. Misjah, berniat memastikan kalau dia tidak akan salah orang. Sesungguhnya, Brian sangat berharap sedang salah orang, sampai akhirnya gadis itu mengangguk. Riasan di wajahnya tidak terlalu tebal, seperti pelacur lain yang pernah dilihatnya. Dari sana saja Brian bisa tahu kalau gadis di depannya ini sangat tidak berpengalaman. Tapi siapa yang peduli? Brian selalu memperlakukan para perempuan yang disewanya sesuka hatinya, sebagai ganti uang yang dia keluarkan. Untuk kali ini pun tidak akan berbeda. Ikut aku. Suaranya sama sekali tidak terdengar ramah. Pemuda itu berjalan menuju lift dan menunggu hingga pintunya terbuka. Kartu kamar ditempelkan di bagian bawah tombol lift setelah mereka berdua masuk. Lampu petunjuk lantai naik dengan cepat dan berhenti di lantai tujuan, tempat Brian menyewa kamar semalaman. Begitu mereka berdua masuk ke dalam kamar, pintu segera dikunci, dan Brian menjadi gelap mata. Bayangan rasi pada gadis itu sama sekali tidak hilang. Bahkan setelah dia berulang kali mengulang dalam kepalanya kalau gadis di depannya bukan Resi. Tangannya yang kokoh langsung bergerak mencengkram leher Misjah yang menciumnya dengan kasar. Tidak mempedulikan gadis itu yang meronta minta dilepaskan. Isi kepala Brian bagaikan tersapu badai, kosong tak tersisa. Dia tak bisa berpikir jernih.
dan melakukan segalanya bagaikan lepas dari kendali otaknya. Dia tak tahu batas mana yang salah dan benar. Seakan-akan semua tindakannya disadari oleh amarah yang bergejolak dalam hatinya. Mungkin Brian memang suka memperlakukan para pelacur yang disewanya dengan seenak hati. Mungkin dia tidak pernah mempedulikan bagaimana setiap pelacur itu merengek meminta sesuatu. Namun Brian tak pernah mengabulkannya. Tapi semuanya hanya sebatas itu. Dia tidak pernah memperlakukan mereka dengan amat kasar seperti sekarang. Pakaian sudah berserakan di atas kasur maupun di atas karpet. Gerakannya bahkan sama sekali tidak berhenti ketika gadis di bawahnya terus meneteskan air mata dan memohon agar berhenti. Wajahnya jelas-jelas tidak terlihat menikmati, tapi Brian sama sekali tidak berhenti. Persetan dengan keadaan orang lain, bukan dirinya. Gadis itu bukan siapa-siapanya. Kenapa Brian harus peduli dan mendengarkan dengikannya? 15 menit berlalu dan Brian sudah selesai membasuh seluruh tubuhnya dan juga berpakaian. Dia meninggalkan uang di atas nakas di samping ranjang. Lantas meninggalkan gadis yang masih berbaring meringkuk di atas kasur. "Kau boleh tinggalkan sampai besok siang," katanya sebelum meninggalkan kamar. Dia yakin gadis itu tidak akan bisa berjalan dengan baik setelah ini. Sehingga mengatakan secara tersirat kalau Mischa bisa tidur dulu sampai kondisinya membaik. Meski berkata demikian, Brian sama sekali tidak pernah merasa bersalah atas perlakuannya. Alih-alih, dia masih merasakan urgensi untuk menggertakkan gigi dan menempelkan tangannya erat-erat. Mengetuk semesta sampai hari ini berganti. Terima kasih telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan saya berharap sebagai admin sumber artikel, kalian bisa berikan like atau suka dengan komentar juga sebanyak-banyaknya ya, agar sebagai motivasi.